Assalamualaikum kelas 2C, bertemu kembali dengan Bu Sari. Kita sudah sampai di tematik 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 4, tentang peraturan dalam permainan, penjumlahan cara pendek, baik itu menyimpan ataupun tidak menyimpan. Nah, amati gambar berikut ya. Aturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 online, yaitu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, kalau aturan bermain, jadinya apa ya? Artinya ya. Ya, benar sekali. Aturan permainan, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan dalam permainan. Nah, dalam permainan itu biasanya ada aturan permainan dan tata tertib. Tata tertib itu tidak berbeda juga dengan aturan. Jadi aturan dan tata tertib sama saja. Ya, dalam setiap permainan pasti ada aturan bermainnya. Di antaranya bergantian bermain, sabar menunggu giliran, dan tidak boleh curang. Aturan bermain dan tata tertib selalu ada dalam permainan karena berguna untuk apa? Untuk ketertiban, ya. Nah, aturan dan tata tertib dalam permainan harus dibuat dan disepakati dan tidak boleh dilanggar kedua pihak pemain. Apabila permainan tidak ada aturan, bisa terjadi 1. Pertengkaran, 2. Suasana menjadi tidak nyaman, 3. Keributan. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Dalam bermain kita harus rukun ya, harus saling mengalah. Harus sesuai dengan peraturan. Nah, tugas teman-teman adalah membuat cerita ya tentang permainan berikut. Dalam cerita dimasukkan aturan bermainnya. Ada di halaman 26 bagian paling bawah. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke penambahan cara pendek tidak menyimpan. Amati bilangan berikut. Ada bilangan 125 ditambah 23 sama dengan titik-titik. Cara pertama atau langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah kita amati bagian satuannya. Nah, satuannya itu di 125 adalah 5, sedangkan di 23 adalah 3. 5 tambah 3 hasilnya 8. Langkah selanjutnya, teman-teman perhatikan puluhannya. Di bilangan 125, puluhannya terletak di angka 2. Sedangkan bilangan 23, puluhannya di angka 2 juga. Maka 125 ditambah 23, puluhannya 20 tambah 20 atau 2 tambah 2 hasilnya 4. Langkah selanjutnya, kalian lihat ratusannya. Ratusan itu terletak di paling sebelah kiri. Ya. Karena 125 berarti ratusannya 1. Sedangkan bilangan 23 ratusannya tidak ada, maka ratusannya itu 1 tambah 0 hasilnya 1. Maka 125 ditambah 23 hasilnya ayo berapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, hasilnya adalah 148. Nah, 148 ini kalian tulis juga ya di bagian atasnya ya. 125 ditambah 23 hasilnya 148.
Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan cara pendek dengan menyimpan. Sama seperti penjumlahan cara panjang menyimpan, kita harus perhatikan baik-baik ya. Nah, teman-teman, amati bilangan berikut ya. Nah, bilangannya adalah 125 ditambah 29 sama dengan titik-titik. Perhatikan ratusannya, puluhannya, dan satuannya kedua bilangan. Cara selanjutnya adalah 125 kita tulis, lalu kemudian 29 di bawahnya. Kita susun ke bawah ya. Nah, teman-teman, langkah pertama adalah kita lihat satuannya. Satuannya itu 5 ditambah 9, hasilnya 14. Yang ditulis adalah satuannya dulu 4. Sedangkan puluhannya kalian letakkan di angka di atas puluhan 2 di bilangan 125. Seperti yang kalian lihat. Angkanya berkedap-kedip itu ya. Langkah selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah 2 di bagian puluhan. Hasilnya 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5. Selanjutnya langkah ketiga, kalian perhatikan ratusannya. Ratusannya itu ada angka 1 ya, yang sebelah kiri. Angka 1 ditambah bawahnya, karena 29 tidak ada ratusannya, maka 1 ditambah 0, hasilnya 1. Maka 125 ditambah 29 hasilnya 154 ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di pertemuan kita di Zoom kelas 2C ya. Saran Bu Sari, kalian perhatikan baik-baik ketika ada penambahan menyimpan ini. Menyimpannya di bagian satuan, puluhan, atau ratusannya. Oke, baik. Tugas teman-teman hari ini adalah halaman 16 tentang cara pendeknya. Halaman 20 dan halaman 21.